Ngawi, The Family Radio, radio keluarga. Yang dicerita di YouTube itu Iya, di YouTube katanya. bohong. Dia cuma biar dapat viewer yang banyak sih sebenarnya. Nah, Soalnya aku punya teman yang konten kreator kayak gitu juga. Oh, gitu. Itu editan semua. 104,5 FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bana. Ketemu lagi sama Cindy dan juga Ardian di sini. Ulang-ulang. Katanya kuning naik nih bahasan kas. Bersama Ardian di sini, oke? Pastinya diajang kurcaci. Ku ingin curhat cinta. Iya. Anjir. Kita tidak sendiri di samping kita, ya toh. Tapi nggak usah. Piye Sin? Dikenalin saya apa gak Sin? Kenalan sendiri aja. Oh, kena, ya. Oke, kita bakalan mainin Sobat Bana ini ya dari jam 6 sampai nanti jam 8. Kita nggak sendirian. Monggo diperkenalkan apa nih? Penampakan di samping kita gitu. Iya. Warah. Kemarin jatahnya Hakim, sekarang jatahnya Akbar. Siap. Oke deh, siap. Ini ada Mas Akbar ya, Bar. Suaranya nafasmu kedengeran ya? Nah, oke. Wes. Udah ya? Udah, aman. Nah, niki aku banter sih. Nah, iki kroso. Iya. Ya, Bar. Nama lengkap siapa, Bar? Nama lengkap Akbar Triwibowo. Kayak kameranya ke sana, Bar. Siap. Oke. Nih aku deketin nih. Oh, biar kelihatan. deketin. Siap. Oke. Nah, tuh. Ngeblur nanti. Enggak dong. Biar fansnya makin jatuh Siap. cinta enggak sih? Oke. Oke. Terus usia berapa, Bar? Usia 24 menuju 25. Oh, 24. Iya. 24 menuju 25 sekecil ini. zodiak. Oh, zodiak. Zodiak Sagittarius. Wah, Sagittarius. Oke deh, sesuai dengan tema kita hari ini. Apa nih tadi? Jomblo. Jomblo Ya kan? untuk berkarya bukan merana. Oke deh. Part 2. Part 2 sebelum Kemarin part kan dua. ya. sama Kim, sekarang Iya. sama Akbar. Ya. Banyak Kok- yang bromo atau banyak yang dilau? Peminat. Kalau peminat tuh kalau untuk umum ya kalangan semua itu tetap Bromo sih. Soalnya kan nggak capek-capek banget. Oh gitu ya, Iya, beda ya. Beda. Gitu. Soalnya naik kendaraan. Tapi rata-rata yang join sama kamu tuh orang Ngawi semua atau memang dia tuh pulang ke Ngawi terus pengen Pulang ke Ngawi ikut pengen itu Hanya pengen ikut ke kamu ikut ya? itu ya. Nah itu. oh gitu. Orang Jakarta Pengen terus ke Ngawi, orang Surabaya ikut kayak open open tripnya trip dia. ya. Bayangin. Terima kasih kakak yang ada di sana. Terima kasih kakak yang ada di sini udah Iya bayar sih. ya. Pakai Iya. BCA-nya dia tutupin namanya. Oh gitu. Tapi bayarnya nominalnya nggak ditutupin. Enggak ditutupin. Pinter dia katanya. Itu marketing soalnya, Iya, marketing. Iya, Semua bener. harus cuan. Bener ini buat status kayak gitu bener. Jadi Iya. biar ini buat apa itu menambah Daya tarik, daya iya. tarik. Daya tarik. Gitu. Oke. Terus gini, Bar. Iya. Dulu pengalaman di hacking kamu ini yang paling rame tak lihat di statusnya dia. Di Lawu sering ya. Sering lawu. Di Lawu ini tiap kali waktu kamu open trip sama teman-temanmu pernah nggak menghadapin masalah horor? Kalau masalah horor sih pernah. Pernah. Dulu aku waktu pernah sama si Akbar yang ini di apa itu di Mas itu yang horor-horor itu bohong loh Mas. Oh, masa sih? bohong. Apanya yang bohong tuh? Iya, yang dicerita di YouTube itu Iya bohong di YouTube katanya. bohong. Dia cuma biar dapat viewer yang banyak sih sebenarnya. Nah, Soalnya aku punya teman yang konten kreator kayak gitu juga. Oh, gitu. Itu editan semua. makanya dia kan serius Bar. Aku tuh kalau ngikutin kayak gitu aku seneng banget. Alah, nggak ada Mas ini. Gak ada. Nah, sekarang gini Bar. Dirimu mengakui itu nggak ada. Nggak ada. Ya. Itu waktu di lereng Gunung Lawu, dirimu pernah nggak nemui jalak yang ini? Kalau itu nyata. pasti ketemu. Itu nyata kalau Semua itu. orang ketemu sama dia. Kalau melihat ini sorry ya kita bahas hacking ya. Iya, Karena kan siap. dia sudah selesai. Sudah Jadi selesai. masalah pengiriman jasa makanan dia terbaik Udah. di Ngawi. Wah. Iya kan?
ATN-nya 2 digit, ya, tapi masih jomblo. Jadi Wah, parah itu. jadi lo kalian sobat Bana yang ada di media sosial ini, yang saat ini lihat, itu udah saya bahas tadi. Jadi kalau pengen kenalan sama Akbar, nanti di spill di YouTube aja, ya kan? Sama di IG-nya dia. Nah sekarang aku pengen soalnya bahas hackingnya ini. Aku dulu pernah buat status sih ada sama dia. Apa? Masalah status horor di pendakian. Gimana? Itu bohong mas gitu kan. Aku makanya tak hadirkan di sini itu bohongnya di mana kan gitu. Kalau yang di lereng Lawu jala itu nyata ya. Dia itu modelnya memang ya jala gitu. Jala yang semua orang diikutin pasti. Semua tamu yang ke Lawu tetap diikutin. Dan dia menunjukkan ini jalannya itu benar. Bener. Enggak membelok-belokkan juga. Enggak. Itu kalau menurut dirimu itu dia itu penampakan dari dunia lain menjadi jala itu atau memang kebiasaannya burung kayak gitu? Kebiasaan. Kebiasaan. Aku terbohongi gitu. Soalnya aku udah 25 kali di Lawu. Gitu 25 ya. Jadi aku tuh terbohongi di YouTube melihat kontennya mereka yang di YouTube sebelah bahwa jala itu dari dunia lain yang menjelma menjadi burung yang kemudian menunjukkan jalannya para pendakian yang tersesat kayak gitu. Ternyata setiap kali mendaki pasti ada itu. Pasti. Khusus Lawu ya, khusus Lawu. Karena ada kemistisan di situ lah. Iya, betul. Tapi kan bukan karena mistis tapi memang asli di situ asli ya. Gitu. Tapi kalau kamu sendiri pernah nggak ngalamin hal mistis lah di situ? Pernah. Contohnya Baryo, aku hiking dari pagi terus sampai tujuanku itu mau ngecamp di Bulak Peperangan kalau lewat jalur Candi Cetho ya. Habis itu aku kayak mantang sih, pantangannya aku itu sih langgar gitu. Emang sengaja. Pengen tahu lah ya. Mencoba lah kayak gitu. Kan nggak boleh kan di atas Bulak Peperangan hiking summit jam 2 kayak gitu kan nggak boleh. Tapi aku tetap nekat. Tapi habis itu langsung bingung. Kayak jalannya hilang. Hah? Jalannya hilang bener. Jalannya hilang. Jalur pendakiannya hilang. Aku kayak dibelokkan ke kanan, ke kiri gitu. Jadi nggak menurut jalur resminya kayak gitu. Aku muter-muter gitu sampai berjam-jam. Rutenya seharusnya kamu lewati gak bisa dilewati. Nggak, betul. Kayak nggak ketemu jalannya mana sih gitu. Padahal lo sendirian atau aku berlima. Berlimanya sama-sama. Itu pun aku ganjil, melanggar juga kalau ganjil. Oh iya benar. Jadi kalau mendaki itu memang nggak boleh ganjil sih. Iya sih. Khusus Lawu ya. Khusus Lawu. Iya. Khusus Lawu itu tidak boleh ganjil, harus genap. Itu pun aku rencana emang cari hari yang sepi. Lebaran H+3 aku nggak ada pendaki lain selain rombonganku. Memang lo coba kayak gitu. Iya, bener. Terus bisa keluar dari situ tuh gimana? Menunggu sinar matahari. Memang sengaja ini kamu udah terasa bahwa aku rasa nggak beres lah. Nggak beres ya, betul. Nunggu sampai sinar keluar. Soalnya minta tolong udah nggak ada orang sama sekali. Pantangannya dia akhirnya bener. Terus pulangnya di sepatu saya itu ada semacam rambut kayak gitu, rambut panjang itu, sekitar 2 gini lah. Dua jengkal tangan. 2 jengkal tangan ya. Berarti sekitar 30 cm. Iya, 30 cm. Kok bisa masuk? Nggak tahu, temanku yang tahu pertama. Itu pun wangi baunya. Baunya wangi ya. Terus tak kembalikan asalnya. Soalnya aku takut. Lo gak percaya tapi takut dia. Itu yang pertama. Yang kedua sih masalah jalur juga sih. Kebanyakan yang jalur. Ada yang dikabur, maksudnya dibikin kabur. Kayak kabur kayak itu. Terus ada sih penampakan horor sih kayak kuntilanak pernah lihat. Itu nyata ya? Nyata. Tuh kalau di alam kita yang di sini yang ramai kadang-kadang kan mereka terlihat cuma kasat-kasat gitu kan. Itu jelas seperti nyata. Asap. Iya. Kalau di pendakian katanya seperti orang Sin. Iya. Muncul nampak seperti nampak orang. Tapi habis itu hilang. Gitu. Jadi kalau di sekarang buset gue merinding. Iya, kalau yang di kita kan ramai di sini kan, di sekitar rumah-rumah. Dia tuh cuma nampak seperti asap. Iya. Iya kan, Bar.
Tapi kalau di pendakian enggak, Sin. Nyata seperti orang. Kadang malah sering lihat pendaki pasangan kayak gitu ya, laki-laki perempuan jalan di depan mata saya tuh nggak jauh sih, paling 100 meter gitu ya. Mau 50 meter hilang sendiri orangnya nggak ada. Pernah kayak gitu. Itu di Sumbing sih, di Garung Wonosobo ya. Yang paling seru di antara lo dirimu hiking sama open tripmu itu di daerah mana, Bar? Seru dalam arti horor atau? Oh, sebentar. Ini dalam satu yang horor dulu aja lah. Horor ya. Iya. Di mana, Bar? Paling horor sih tetap di Lawu. bukan di Sumbing. Di Sumbing. Sumbing itu jalur terhoror. Aku via Garung. Yang via Garung, yang bukan via yang jalur rute yang asli ya? Bukan, tapi resmi juga. Maksudnya kan ada jalur alternatif kan? Iya, Itu banyak bukan kan. Bukan dari kalau Magetan kan dari ini Cemoro Sewu. Iya. Nah, kalau ada juga lewat Candi Cetho. Iya, ya Candi kan? Cetho, Kalau kayak di gitu. Sumbing itu kan ada candi alternatif, ada jalur alternatif yang di Gunung itu kan. Iya, betul. Ceritanya, Bar. Ceritanya gini, waktu maghrib kita kan turun dari puncak. Maghrib sih emang nggak boleh sebenarnya. Rata-rata kayak gitu. Pantangan juga. Coba juga. Iya. Itu hujan-hujan kayak gitu. Di atas batu besar gitu kayak ada pocong gitu sering. Dan suasana di sana tuh asap semua. Oh, kabut ya kayak gitu. Emang aku sebelumnya lihat di media kayak YouTube kayak gitu, emang ada banyak di situ. Ya, emang gitu. horor ya. Sumbingnya itu ya. Sumbing. Beda yang di Lawu ya. Beda. Cuma rata-rata kalau paling dihororkan Lawu kalau nasional sih. Kalau se Indonesia. Tapi kalau saya kan otomatis kan tuan rumah lah. Ya. Dekat soalnya biasa aja. Nah, karena anak apa yang Anak apa Apa sih sih? gunungnya? Bukan Enggak. sih apa? karena masih keturunan di daerah sekitarnya Lawu. Oh ya. Kalau anak cucunya menaik ke lereng Lawu itu lebih diprioritaskan. Oh iya gitu. Itu Iya. benar ada. Iya, Iya, benar. tetap aman selain Bojonegoro. Selain Bojonegoro. Selain Bojonegoro. Soalnya ada itu Pantangan. sih. Pantangan sih. Apa itu anak keturunan Bojonegoro nggak boleh naik Kan ke kerajaan apa itu dulu Iya, lupa aku ya. adalah. Oh gitu. Iya. Karena dulu ceritanya zaman dulu lah ya. Kerajaannya Lawu itu punya anak perempuan atau yang cowok gitu loh. Saya lupa. Janjian mau dinikahkan, ternyata si Bojonegoro nggak mau karena sakit hati. Semua keturunan Bojonegoro kalau udah sampai berani ke lereng Lawu nggak pulang dengan selamat. Gitu. Ya, Tapi banyak juga yang mantang. Tapi nggak apa-apa. tapi Terkadang kan antara percaya atau tidak Nggak gitu percaya. doang Iya, sih. iya Ya. benar-benar. Itu benar. Ya itu masalah open tripnya dia yang saya hadirkan si Akbar di sini. Cuma selain dia ini masalah tadi yang 1, 2, 3 tadi, Iya. yang open trip nih yang aku pengen kupas habis dia. Oke. Open trip dia ini terkenal tidak hanya pengikutnya, bukan hanya yang Ngawi aja sih. Iya. Ya. Dia open tripnya dia sampai ke luar Ngawi, kan? Luar Jawa. Luar Jawa. Oh, luar Jawa. Luar Jawa sampai dia pengen datang ke Ngawi hanya ingin ikut open trip trip, dia. ya. Heeh. Terus yang paling rame di dirimu tadi bilang di Lawu ya. Lawu ya. Nah, di Lawu itu juga dirimu pernah sama mereka ini ngadepin situasi yang chaos. Enggak sih. Ada yang hilang, ada yang Aman semua. Ya? Tergantung niat kayak gitu. Kalau kita datang niat dengan baik, pasti di sana disambut dengan baik juga kayak gitu. Terus dulu pernah nggak dirimu di Lawu ini kan terkenal kalau lewat pasar setan. Itu pernah nggak ngalami itu di situ situasinya? Ya itu tadi yang ceritain pas jalurnya hilang tadi, itu posisi di pasar setan. Oh, pasar setan. Atasnya pos 5 via Cetho. Itu kalau mau lewat pasar setan itu jalurnya 2 jalur. Bener. Jalur Cemoro Kandang sama Cetho doang. Cemoro Sewu nggak lewat, nggak ada. Soalnya di jalur yang Cemoro Sewu itu rute nasional. Nah, kalau rute yang di Cetho sama apa tadi apa? Cemoro Kandang itu rute alternatif yang melewati 2 titik horor nih. Iya. Selain apa itu petilasan siapa sih? Petilasan ya. Namanya saya lupa. Sedang derajat itu. Bukan. Yang Panglima itulah.
Brawijaya. Brawijaya. Ya, itu yang tangannya banyak, nggak boleh inilah, nggak boleh itulah. Iya di situ, betul. ya kan Nggak boleh pakai ijo-ijo sih kalau di Lawu. di Lawu. Oh iya, pantangannya apa sih kalau misal di laut deh itu? Lawu terutama nggak boleh pakaian yang berhijau-hijau kayak gitu. Yang warna Apapun ya. hijau. Terus dilarang ganjil, bawa Pendaki rombongannya kayak gitu. Terus apa lagi ya? Nggak boleh ngambil edelweiss kayak gitu. Pernah nggak sih Apa? bawa? Temanku pernah bawa, Terus tapi dia kayak kena apa ya? Perutnya jadi sakit habis bawa itu. itu Sakit. bukan karena mitosnya dia nggak ya? Dia wah ini bawa ini. Kemungkinan mitos juga sih, soalnya dia tanpa izin kan, otomatis dia kan ngelanggar kode etik yang berlaku di sana juga kan, kayak gitu. Ya walaupun dirimu nggak percaya tapi akhirnya percaya gitu. Percaya, tetap percaya. Ya mau nggak mau lah kalau misalnya. Kirain dia kan nggak percaya kayak gitu, tapi dia takut juga ternyata. Iya betul sekali. Terus ini Bar, yang gamelan itu Bar. Oh gamelan, Nah, itu apa son, tuh? itu son aja sih. Serius? Serius, dia itu sih diedit doang sih videonya, orang-orang kayak gitu. Itu nggak ada di cerita. Nggak di sini. ada. Jadi kalau dulu aku naik, tapi jalurnya nggak pernah sampai malam sih Sin. Aku naikku pagi, sore udah kembali. Aku nggak punya niatan untuk sammitan kayak gitu, Iya. nggak pernah. Datang pagi. Tektokan kayak gitu namanya. Tektokan itu ya. Tektokan naik turun gitu tuh. Nah, bener. Jadi nggak perlu sunmit. Lihat ini Bang, nggak niatan saya. Karena apa? Kalau sunmit itu kan harus berangkatnya harus malam ya, Bang. Iya malam jam 3-an lah, jam 2, jam 3, 3. Itu masih di pos 43 ya? 34 ya? 3-4 ya. Tergantung orangnya sih kadang kayak gitu. Staminanya ya? Iya stamina. Itu nggak ngambil aku. Pokoknya aku pengen tahu Pengen tahu atas, aja, siang balik gitu aja. Itu berarti nggak menemukan hal-hal. Enggak. Enggak. pengen. Terlalu ini. Saya begitu maghrib aja banyak penampakan, apalagi di sana. Mati lah aku. Rata-rata kayak gitu mistis tuh ketika maghrib sih. Nah iya kayak gitu kan. Justru malah. Iya. Padahal banyak orang azan loh. Enggak, soalnya kan itu kayak kalau orang Jawa kan kayak apa ya? Membuka Oh, iya mistis sih, kan ya. benar-benar. Kayak gitu. maghrib itu Terkadang kan terbukanya pintu yang di sana kayak gitu sama dunia nyata. sama mbah-mbah masih jangan tidur maghrib-maghrib gitu kan. Nah, Itu ternyata itu alasannya juga. Nah, kemarin waktu bareng-bareng sama teman di kantor sebelah, mau ikut yang malam atau yang ikut yang pagi? Yang mending ikut yang pagi. Nah, tapi kalau misal lagi open trip nih ya, ada pastilah ada VV-nya lah. gitu. Iya. Paling besar berapa? Kalau gitu sih perorangan sih. Per orang ya, kayak gitu ya? Per orang sih. Terkadang ada yang enak juga. Maksudnya pesertaku ada yang enak ngasih tip kayak gitu. Pernah sih dikasih tip 1 juta sama 1 orang. Wah, gila. Tapi kalau misal kayak gitu tuh biasanya berapa sih ongkosnya lah gitu? Tergantung simaksi sih fasilitas yang kita berikan. Oke. Kayak gitu. Si Maxi itu kata-kata pedakian. Oh, aduh. Bar, nih sorry Bar, dari Asis Oh iya. dia minta cerita tentang kejadian di Pasar Setan. Oh, pasar setan. cerita. Oh ya. Kita kembali lagi ke horor nih ya. Rame nih dia. Aduh. Pasar setan. Oh, sama dia atau gimana? Pernah nge-trip sama dia? Sering. Oh sering. Partner saya kerja itu di gitu. open trip ya. Oh berarti Pak coba cerita sama si Aziz ini. Kabar Pasar setan kemarin tuh kayak ada suara orang jualan, tapi nggak ada orangnya. seperti di pasar lah ibaratnya. Seperti di pasar ya. Terus di sana itu banyak tumpukan batu. Iya. Batu dibuat kayak gravitasi itu loh, Pak. Kayak gitu banyak. Terus kalau malam sih, kalau aku pribadi belum pernah melihat kayak langsung kayak transaksi gitu. Cuma aku denger doang. Kayak orang jualan. Kayak orang jualan kayak gitu. di pasar Kayak gitu di kan? pasar bener. Oh. Itu bukan son ya berarti. Bukan son kalau itu, tapi kalau suara gong itu son, wis yakin 100%. Kalau suara gong gamelan itu Ya, son. son. Kalau yang pasar setan tuh real. Real. Oke deh. Asis ini juga sekaligus partner kerja dirimu partner dirimu ngetrip ya. Iya.
pernah panik nggak di situ waktu di situasi pasar setan nih? Dia paling panik sendiri. Oh, Kasian aja. Lo minta pasar setan tapi lo yang naked ya. Paling panik dia. Oh, gitu. Bener, paling panik dia. gimana paniknya kayak aduh balik Aku gitu. tingkah laku saya di mana-mana pasti diintrospeksi sama dia, kayak diingatkan terus. Soalnya dia takut. Oh ya jangan Padahal kayak gitu, aku jangan kayak gitu. padahal aku biasa-biasa aja. Kayak ngadepin tak hadapin dengan tenang kayak gitu. Padahal asli dia takut. Tapi dia takut. Oh, gitu. Ber ojo misuh kayak gitu. Padahal udah biasa kayak gitu. Soalnya naik gunung itu melibatkan sifat orang keluar semua sih, yang biasa Oke. bicara jorok keluar semua kayak gitu, yang biasa ngeluh kayak gitu. Muncul Oh juga. gitu. Iya, iya. Jadi pernah kayak gini disiplin mitosnya orang. Kalau pengen tahu aslinya orang, Iya. coba naik. Naik gunung, bener. Iya, Iya. iya muncul itu. Jadi yang sering ngeluh, yang sering judi, Iya. yang sering pokoknya kegiatan yang melanggar agama itu muncul di sana. Oh iya. Iya, Iya. iya. Ada Kalau seperti ada misal temannya dia di judi, sana. masa dia di judi di sana? Iya, enggak bukan judi, tapi Gimana omongannya dia kayak seperti main judi. Iya. Oh gitu. Heeh. Kemarin- Terus kadang-kadang ngigo tentang Iya, ngego ya. tidurnya ngigo main. Ngego kayak main gitu, terus kayak ngelidur kayak gitu Nah, juga ya. tidurnya dia itu main kayak gitu, menunjukkan bahwa si orang ini seringnya kayak gitu. Oh gitu. Terus Terus? sering kalau orang Surabaya misuh kayak gitu Iya. kan. Itu dari awal di pos 1 sampai pos 5 itu Yo misuh terus. Oh iya. Kayak gitu, iya kayak benar. Dia biasanya nggak kena apa gitu? enggak sedikit aja kesandung misuh gitu. Kan nggak enak ngomongnya kayak gitu. Iya. Nggak enak. Wah, Iya. wah. Kemarin tuh aku ngajak ada peserta dari angkatan juga sih, berlima. Aku kira tuh dia kuat-kuat, ternyata dia sambat, ngeluh kayak gitu terus Dari awal kan. dari awal. Iya sampai segitunya loh sih. Tapi dia sambat itu ketika dia belum sampai puncak sih. Tapi kalau udah tahu puncak, pengen lagi, tetap Iya. sahabatnya hilang langsung. Soalnya dia baru pertama kan. Kalau udah berkali-kali otomatis dia tetap kecanduan. Pasti ya. Iya. Apalagi kemarin tuh open trip yang aku bareng sama Mutiara itu, kita barengan sama Dinas Kehutanan Jawa Timur. Orang Ngawi juga ada. Wah, dirimu nyaman dong. itu. Wah, Enggak terima nyaman, Pepek. kuat, pepek kan. apalagi kenal. Ya, pepek. Selesai lah masalah konsumsi. Popok. Iyalah. Aduh, Woi. ini katanya Mas Aziz ini yang suara jualan yang paling sering gitu katanya. Iya. Iya, begitu ini Sin. Aku sebenarnya kan di pendakian nggak pernah malam hari Sin. Heeh. Pendakian sama teman-teman itu aku pasti ambil yang siang. Gimana caranya rute ambil yang rute tercepat itu pasti. Kalau gak rute tercepat ambil apa itu pokoknya sore atau sebelum maghrib kita sudah sampai bawah pokoknya gitu. Harus gitu. Aku mintanya Iya. aku Mintanya, soalnya takut kegelapan. Kegelapan. Soalnya begitu gelap saya agak beres mata ini nggak bener lah kayak gitu aku. Oh gitu. Ya, Iya. jadi makanya kalau diajak ke atas ke Hah? hiking, pokoknya gimana caranya aku sore sudah nyampe bawah. Apakah paling ini. takut atau gimana sih? Takut. Takut. Takut Iya. sih ya. Soalnya kan ini Zin, kita di keluarga mayoritas bisalah lihat itu. Iya, bahaya kayak gitu. Nah, Bahaya. udah bisa lihat kayak gitu. Nanti kalau aku sampai di malam hari di pendakian yang banyak kayak gitu. Otomatis berinteraksi ya. Nah, Ya, takutnya di kayak gitu. siang hari aja aku lihat, apalagi di malam hari. Malam hari ya, Lah, bener. royoan akhirnya nanti. Royoan gak pulang-pulang. Aku siang hari tiba-tiba, ini orang kok duduk aja tapi Iya. lihatnya ke sana. Selain lihat ke belakang, apa itu dia nggak lihat. Iya, bener. Berarti yang lihat aku tok, wes aku Iya, cuma diem ya, parah. kayak gitu lah kan. Iya, iya. Itu siang hari loh, padahal siang hari. Apalagi nanti kalau malam hari. Parah malam Nah, hari. iya. Nggak bisa diutarakan. Nggak bisa direncanakan, tiba-tiba depan ini depan itu. Gak lah. Pokoknya kalau waktu naik aku tak ambil yang jalur siang biasanya gitu. Iya, nggak apa-apa. Terus ini Bar. Apa? Selain mitos yang pasar setan,
Katanya kalau di Lawu selain nggak boleh ganjil, itu selain patangan nggak boleh ganjil ya. Iya. Kalau dilanggar pasti ada kejadian. Pas dirimu waktu berlima itu, selain hilang jalur apa itu yang kalian alami waktu melanggar patangan itu? Kayak ngerasa capek-capek gitu sih Pak. Kayak padahal kita nggak terlalu banyak gerak kan ya, santai gitu. Tapi badan rasanya sakit semua, kayak gitu. Kayak apa pernah dirimu mengalami ini? Apa? Sebenarnya kita cuma bawa ransel isinya makanan, mie, iya. cuma minum 1 liter, tapi terasa berat gitu. Iya benar. Ya, Pernah. Iya sih, begitu. Soalnya kita begitu masuk di ini ya, masuk di bawah di pos 1, kalau niat kita ke atas itu sudah gak bener, dia bilang sama si Akbar gitu. Tergantung niatnya. Tergantung niat. Kalau kita ke sana dengan niat yang bagus, di sana tetap disambut dengan bagus. Tapi kalau niat kita dari awal pengen mencoba gunung, lah, ya, pasti loh dia. Otomatis dia dihakimi. Dihujat pokoknya gitu. Iya betul. Luar biasa pokoknya, langsung seketika gitu. Terus gini Kim, kok Hakim Akbar. Iya. Selain fenomena tadi yang aku tanyain masalah gamelan itu apa itu sound, masalah di Lawu itu kan kadang-kadang ada kerajaan ini yang jalan-jalan. Oh iya kayak malam hari. Iya malam hari ya. Itu pernah ada. Ada itu ada. Bener itu. Ada. Itu bukan fake. Bukan fak. Iya bukan. Tapi real. Real itu. Soalnya udah banyak yang kejadian itu. Apa tuh? Gimana tuh? Jadi kalau malam hari itu kadang-kadang ada seperti suara prajurit jalan. Iya betul. Konvoy. Iya. Kayak rombongan gitu, banyak orang gitulah. Dia kadang naik itu sih kuda. Oh, gitu? Iya. Iya, naik kuda sama prajuritnya. Prajurit lah. Kayak orang jalan dok gitu. Tapi terdengar bareng-bareng gitu. Oh iya. Iya. Maka jadi itu Akbar tak kasih tahu di sini. Besok ikutlah. Biar tahu lah. Biar tambah kecil. Iya, betul. Jangan tercantik. Wah. Dan berimu niatnya ke atas, pengen mengecilkan badan, boleh. Oh, boleh kayak gitu enggak di ini ya. Enggak, aman. Niatnya bagus sih ya, olahraga kan ya. Aduh. Niatnya banget. Aduh, sampai siapa sih Hakim kemarin tahu sini loh, Cindy loh. Ternyata sama. Oh gitu ya. Apanya yang sama? Dari SD sama SMP sampai sekarang itu masih sama ya seperti. Sama-sama gemoy. Canda. Sorry, kamu. Terus gini, tadi yang kalau yang apa itu Jalak benar. Kemudian yang Pasar Setan benar. Prajurit benar. Terus petilasan yang benar ya. Brawijaya ada. Terus sendang. Sendang. Itu juga ada. Ada. Pantangannya katanya nggak boleh. Kalau kita ke Sendang, kalau Sendang Derajat ya, yang di pos 5 via Cemoro Sewu. Kita kalau rata-rata pendaki kan ngambil itu air minum kan. Kita kalau ngambil air minum tuh harus alas kakinya dilepas. Soalnya kalau kita nggak melepas itu takut kalau ada apa-apa sih, kayak tidak menghormati lah kita kita di sana kan tamu kayak gitu kan. Itu memang nggak pernah surut ya? Nggak pernah surut, kemarau pun tetap ada air. Jernih pol. Saya sering bawa pulang. Nah itu di sana. Padahal di posisi itu di gunung. Di gunung ya, di pos 5. Mungkin lah sumber ada di gunung ya. Rata-rata penjual di sana kayak Mbok Iem itu ambilnya di sana juga. Mbok Iem udah sehat ya? Sehat ini sehat. Kemarin teman saya yang nganter. Mbok Iem itu siapa tuh? Penjual toko warung pecel. Makanan di lereng Lawu. Tertinggi di Indonesia. Terus dia dapat kayak bahan-bahannya di mana? Dia punya porter. Oh iya. Iya. Dia pulang sekali pas lebaran doang. Oh, yang pernah viral dia turun itu ya? Iya. Oh, itu. Itu yang nganterin turun itu orang Ngawi juga. Yang dipikul itu teman saya juga. Oh, gitu. Tuh berarti dia selama hidupnya tuh di atas. Sendiri. Enggak ada itu sih
kayak anaknya Pak ya? Lek ponaan kayak Ah, gitu. Tapi kan udah beradaptasi di sana coba. Dia di sana punya peliharaan juga ayam, terus kera kayak gitu. Oh gitu. Jadi Di sana nggak ada listrik tapi dia pakai genset sih. Iya. Pakai genset. Tapi banyak sekali pendaki yang apa ya? Punya Singgah-singgah. pengalaman Iya. punya pengalaman yang luar biasa dengan Mbok Iem. Wah, dia tuh kalau lagi Kenapa rame ya. tuh? Ha-ha. Kalau lagi rame itu Mbok Yem itu mesti galak marah-marah lah. Oh iya. Dia soalnya fokus jualin kan, tapi kalau diajak ngomong dia nggak mau, kecuali lagi sepi enak. Saya pernah kemarin tuh waktu mau summit kan kalau dari Mbok Yem ke puncak kan paling cuma sekitar 20 menit, 15 menit lah. 15 menit ya. Kayak gitu kan. Tuh kemarin aku tuh nggak tahu kalau di tempat duduk yang aku buat mainan HP itu ada si kera kan. Ada si kera. Tahu-tahu trackpole saya yang tongkat untuk daki itu direbut sama si kera itu. Ha-ha. Terus aku kan nggak berani ngambil kan ya. Terus aku minta tolong sama perewangnya itu yang ikutin jualan di warung itu kan. Habis itu dia nggak bisa ngambil, soalnya galak banget keranya. Akhirnya yang bisa ngambilin Mbok Yem. Tapi Mbok Yem marah-marah. Pagi-pagi kok mainan HP nggak tahu sampingnya ada apa kayak gitu. Dia ambilin, dia sampai dicakar sininya, pipinya berdarah. Langsung dia diambilin, cuma dia marah, tongkat seku langsung dibuang. Nyah gitu. Marah kan. Tapi kalau dia lagi sepi enak. Kalau dijak ngobrol enak. Sering canda-canda kayak gitu. Berarti ini keranya bukan sembarang kera ya. Ya betul. Apalagi ayam di sana bisa hidup sedingin itu. Nah, iya. Wah. Luar biasa ya. Di sana aku juga Dingin pernah banget ya? apa? Dingin banget ya di sini. Oh, dingin. Di bawah 0 derajat. Buset. Ya kan. Di sini cuma berapa? Di sana nggak ada sinyal. Enggak ada isinya. Nggak ada sinyal. Sinyal. Jadi kalau di sini paling banter 10 ya, 10 lah. 10 Di ya. sana di bawah 0 ya bener. Tapi enak di gunung itu enaknya sih. Kayak sejuk. Terus kalau kita rame-rame tuh persahabatan di kota itu nggak sebanding di sana. Bener. Kalau di kota kita berkumpul pada mainan HP sendiri. Kalau di sana enggak. Ya, Soalnya nggak ada sinyal. Kita bener-bener ngobrol serius. Ha-ha. Tetep. Oke. Jadi ada nggak kebersamaan di sana itu terjalin sih. terjalin, nggak Jadi- sebejanda di kota. Ya gitu. Di sana yang sudah kebersamaan, di sana yang sudah tahu kalau teman lagi sakit harus gimana. Lebih tanggap lah kayak gitu. Lebih tanggap ya, Oh, iya lebih. kan? Terus- Kita di sana tuh apalagi kita nggak kenal kan, otomatis kan itu dari beberapa daerah di Indonesia kan. Kita saling sapa, walaupun nggak kenal. Misi mas, mari mas kayak gitu. Terus Kadang-kadang minta makan aja dikasih. iya dikasih, tetep. Iya. Jadi kalau di sini kalau kita makan kan mikir-mikir. Mikir-mikir Nah, sungkan lah. sungkan. Soalnya kalau di sana kan di alam bebas, jadi kita wajar kayak gitu saling menolong gitu. Jadi dikasih kalau butuh apa air dikasih. Iya. Itu. Jadi apa dapat 1 liter air dibagi beberapa orang. Iya. Ya, Iya. Terus gini, Bar. Heeh. Ini bener gak? Kalau pas lagi men, Heeh. kan si cewek ini mohon maaf ya Sin. Tenang, Cewek tenang. ini kan nggak bisa bersihin. Heeh. Ini katanya dibawa pulang. Ya dibawa pulang. Kalau dibuang di sana bermasalah katanya. Bermasalah pasti ada kendala. Iya. Pernah ngalamin? Aku laki-laki ya gak ngalamin cerita. Iya. Di, Iya. di saat di open tripmu gitu. Iya kayak dia kayak ada yang ngikutin jalan gitu aja sih. Rata-rata iya. Oh gitu. Ah, Ya, tapi namanya lebih kotoran kan memang Kotoran ini. kan ya, Ah, apalagi itu darah kan. Iya. Tapi lebih peka Sin. Lebih Jadi, peka. Lebih didekatin sama makhluk-makhluk gitu ya, astral kayak gitu ya. Jadi mereka lebih kayak apa ya? Sebagai magnet. Magnet ya bener, magnet. Darah mens itu. Soalnya itu kan kotoran, itu temannya setan kan gitu. Ya kan, Kayak kan- sampah kayak gitu ya kan. Terus pernah nggak ngalamin Apa? teman kamu terus dibuang sembarangan kayak gitu? Kalau Buang sembarangan nggak lah. boleh, kalau ikut saya tetap harus tertib sih. Oh gitu. Jadi tetap dipegang itu Iya komitmennya. komitmennya. Soalnya itu bahaya banget. Kita kan nggak tahu. Tidak hanya untuk satu regu ya. Iya, satu regu. Bukan hanya satu orang, tapi bisa berakibat Semua orang ya betul. di satu regu ini yang pendaki Iya. ini. Otomatis Jadi kan bermasalah. temennya satu kena kayak teror Teror. gitu, teror ya. Oh, iya. Otomatis kita kan
Semua ikut dapat. juga ya, betul. Kayak gitu. Oke. Bahayanya kayak gitu. Jadi teman dirimu kalau pulang dari pendakian terus agak lebay alay berarti kesurupan. Tapi gini Pak, kalau orang kalau habis daki gunung dia udah bisa sampai puncak gitu ya, pasti dia pulang ngupload pasti kata-katanya bijak-bijak semua, nggak ada yang kata-kata kayak ngawur kayak sambat tuh nggak, pasti kata-kata bijak semua yang dibuat. Jadi kayak Mario Teguh ya, Gitu. rata-rata gitu. Oke. Bepernya kayak gitu berarti. Iya. Soalnya dia kayak melewati proses lah, menghasilkan kita sampai kok bisa-bisa kita udah sampai puncak kan kayak titik kesuksesan kayak gitu. Itu yang pertama. Yang keduanya ya sebenarnya bukan yang kedua. Yang pertama itu malah mengagumi kebesaran Allah. Ya betul Pencipta. Dirimu udah pernah naik? Hah? Udah pernah naik? Oh. Belum. Coba lah Sin, pasti. Ayo besok habis lebaran ya. Wah, ditantang. Dirimu belum pernah menyentuh awan lewatin dirimu belum pernah kan? Belum pernah kan? Itu samudra awan loh, Samudra bagus awan, banget. wah, keren banget. Kalau mau lihat di Instagram. Gitu Lihat ya. Instagram aja dah. Marketing ya. Oke. Daripada lihat langsung. Iya. takut. Oke, Mas Akbar terakhir nih. Iya, Terakhir oke. nih. Kita sebelum tutup acara Berpisah. ini. Iya, oke. Enaknya ini apa nih? Tips untuk para jomblo nih, kan kamu side jobsnya banyak. Ya. Waduh. Iya kan? Side-nya jobsnya Sebentar banyak. Sin, Gimana tak nih? rekamnya dulu. Kalau Oke. Hakun kemarin kan udah. Oh iya, dia kasih motivasi lah. Iya. Nah, itu. Apa sih kayaknya di tengah gempuran umur di tengah gempuran banyak orang yang kapan nih punya pasangan, kapan nih ini, terus kamu bisa survive dengan segala side jobsmu itu gimana gitu? Kalau aku pribadi sih, kalau masalah percintaan kan ya, santai aja jalanin, tetap berlahan. Pasti kita akan nemuin waktunya kita mendapatkan si jodoh itu. Oke. Kayak gitu. Jadi nggak usah terlalu memaksa ya. Ya nggak harus memaksa. Jalanin aja nanti pasti dapet sih. Terus kalau kerjaan nih gimana? Semangatnya untuk jomblo-jomblo di luar sana. Untuk para jomblo-jomblo di luar anjir. Iya, Tetap santai sih, kuasai keadaan. Nikmatin apa yang ada dulu, tetap jangan galau-galau. Galau tuh hanya menjadi penyakit hati doang Iya, sih. nikmati prosesnya aja nggak sih? Nikmatin Iya prosesnya, betul sekali. Sambil menunggu tua. Tapi jangan tua-tua. Oke. Kayak gitu sih. Oke, Tetap oke. semangat kayak gitu. Aman. Oke. Ini kayak gayanya kayak ngomongnya si Hakim ya. Ya emang temennya satu circle gimana Satu sih ya kan? Kalau Oke. mengeluh itu jangan terlalu lama. Mengeluh boleh sesaat, setelah itu berangkit lagi. Iya, sama harus aja. Teringat sama si Hakim harus. aku lah. Sama aja. Oke. Oke, thank you banget buat Mas Akbar yang Siap. udah menyempatkan waktunya pada malam hari ini, sudah menginspirasi pemuda-pemuda khususnya Ngawi ya, pemuda. Iya. Remaja. Tetap semangat. Iya kan? Iyalah. Jangan malu pekerja apapun. Iya, betul. Nah, itu yang paling penting. Proses itu yang paling penting ya sih? Bener. Iya kan? Yang penting tuh kerja itu nyaman gitu. Nah. Kalau kita nyaman pasti enak sih. Mm. Gak usah gengsi. Berarti mencintai pekerjaan itu penting. Penting banget. Nah, benar. Iyalah, aku cintain kamu tapi kamu gak cintain balik. Anjir. Oke. Itu tadi kata-kata buat siapa? Ini apa iya ya. Oke, thank you banget buat Mas Akbar. Nah, Oke. buat sobat Bana yang ada di rumah maupun di mana nih? Di Ja- media sosial Di Yes, media di media sosial, sosial. ya. Thank you banget udah nemenin kita di malam hari ini. Sabtu depan kita bakalan hadirkan tamu-tamu yang luar biasa lagi pastinya ya. Ya, besok jatahnya berbau bang kayaknya. Oh gitu. Ah. Oke. Oke. Nah, kita Cindy. Dan juga Ardian dan juga Akbar Triwibowo. Oke, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam minggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. FM Ngawi, The Family Radio, radio keluarga.